Hai, bertemu lagi dengan saya Dina Febriana dari Mindua Majalengka dalam tugas video pembelajaran multimedia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menerima pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, khususnya tentang sholat rawatib. Sebelum kita menginjak ke materi utama, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Si anak-anak, kalian telah berdoa dengan sangat semangat. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian menyebutkan jenis-jenis sholat rawatib dan bilangan rokaatnya. Mari memulai hari ini dengan kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik itu sebelum maupun sesudah sholat fardu ya anak-anak. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu kita kenal dengan qobliyah. Sedangkan sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu kita kenal dengan istilah ba'diyah. Bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya itu adalah sunnah dalam mengerjakannya. Jika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala, sedangkan kalaupun tidak kita kerjakan, kita tidak mendapatkan dosa. Nah, kita akan mengetahui pembagian dari sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan itu kita kenal dengan istilah ghairu mu'akkad. Ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur. Yang dimaksud 4 rakaat sebelum duhur adalah 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang kedua, 4 rakaat sesudah duhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga yaitu 4 rakaat sebelum asyar. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Hari ini kita belajar banyak ya anak-anak. Yang pertama kita mengetahui tentang keutamaan ataupun tentang pengertian apa itu sholat sunnah rawatib. Dan yang kedua kita mengetahui bagaimana macam-macam ataupun jenis-jenis sholat rawatib.
Yang terakhir, materi kita adalah tentang hikmah sholat sunnah rawatib. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama yaitu menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita. Bagaimana sih supaya kita sholatnya itu lebih sempurna? Selain mengerjakan sholat fardu, kita juga wajib ataupun kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, kita dapat menghapus dosa-dosa kita yang dilakukan seharian ini. Wah, ternyata manfaatnya sangat bagus ya anak-anak. Yang lebih bagusnya lagi adalah dapat mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Bagaimana sholat itu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa dengan sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, karena ternyata manfaatnya sangat banyak, mari kita mulai mengerjakan sholat sunnah rawatib dengan secara teratur dan dilakukan setiap hari. Dengan demikian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik, tenang, dan damai. Dan semoga kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak dan juga kita bisa nanti di akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sangat hebat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.